Untuk kamu yang sedang di ujung keputusasaan, cerita ini akan membuatmu bangkit dan lebih kuat lagi. Jadi tonton ceritanya hingga akhir. Ada sebuah kerajaan yang dulu pernah berdiri megah. Surangkara namanya. Di masa kejayaannya, rakyatnya hidup dalam damai, petani bersyukur pada panen, dan para pedagang tertawa menikmati hasil usahanya. Tapi itu semua hanya kenangan, karena sekarang kerajaan itu hanya menyisakan bayangan masa lalu. Dinding-dinding istana retak, jalanan kota penuh debu dan lumpur, dan rakyat tak lagi bersuara. Mereka lapar, mereka takut, mereka kecewa. Dan di tengah semua itu, berdirilah seorang raja yang tampak lebih rapuh daripada tahta yang ia duduki, Raja Arawan. Arawan bukanlah raja sejati. Ia bukan pewaris tahta dalam arti sebenarnya. Ia adalah anak sulung dari Raja Surya, sang pemimpin legendaris yang dulu dicintai rakyat. Tapi saat ayahnya wafat dan semua mata menoleh padanya, ia hanya menunduk. Ia tak siap. Ia tak pernah siap. Tapi tahta tak menunggu kesiapan. Dan sejak ia duduk di kursi itu, kerajaan mulai terguncang. Seperti tahu bahwa pemimpinnya sendiri belum berdamai dengan dirinya. Ia sering termenung di ruang takhta, memandangi peta Surangkara yang dulu penuh warna, kini hanya guratan kusam. Hari-hari berjalan seperti bayangan, dan malam-malamnya diisi suara-suara tangis yang hanya bisa ia dengar sendiri. Rakyat mengeluh. Mereka menyalahkan kemarau panjang, hasil panen yang buruk, dan wabah penyakit. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, Arawan tahu, mereka menyalahkannya. Satu persatu menteri setia ayahnya mengundurkan diri. Ada yang pergi tanpa sepatah kata. Ada yang terang-terangan menyebut Arawan sebagai raja lemah. Tapi ia tidak marah. Ia hanya diam. Ia terlalu sibuk bertarung dengan dirinya sendiri. Dalam bayangannya, ayahnya selalu hadir, bukan sebagai roh penuntun, tapi sebagai standar yang tak pernah bisa ia lampaui. Dan itu menyakitkan. Di ruang pribadi, Arawan menyimpan benda-benda peninggalan ayahnya. Sebilah pedang, sehelai jubah, dan sebuah kotak kayu kecil yang belum pernah ia buka. Kotak itu diberikan padanya malam sebelum ayahnya meninggal. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah punya keberanian untuk membukanya. Ia takut. Bukan takut pada isi kotak, tapi takut pada makna yang mungkin terkandung di dalamnya. Takut bahwa itu adalah pesan terakhir yang akan membebani langkahnya. Hari-hari Arawan diisi dengan keputusan yang setengah hati. Ia menandatangani perintah tanpa membacanya. Ia menghadiri rapat hanya untuk diam. Ia melihat rakyatnya menderita, tapi tak tahu harus berbuat apa. Seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dan dalam diamnya, ia mulai menyalahkan semua orang, termasuk ayahnya. Mengapa meninggalkanku secepat ini? Bisiknya dalam hati. Hingga suatu malam, hujan turun deras untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Suara petir menggema dan tanah yang kering mulai merekah. Arawan berdiri di balkon istana, menatap langit dengan mata kosong. Tapi kali ini air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Ia takut bahwa hujan ini bukan berkah, tapi pertanda. Pertanda bahwa sesuatu yang besar akan runtuh. Di balik istana, suara rakyat yang gelisah makin sering terdengar. Mereka mulai berani bicara, menyebarkan bisikan bahwa Surangkara akan hancur sepenuhnya. Mereka berbicara tentang pemberontakan, tentang mencari pemimpin baru. Dan Arawan hanya bisa mendengar dari kejauhan, tanpa keberanian untuk menghadapi mereka. Hatinya digerogoti rasa bersalah dan malu. Ia bertanya-tanya, mungkinkah ini takdirku? Hanya menjadi bayangan dari raja besar yang telah tiada. Suatu pagi, seorang pengawal datang membawa kabar dari desa selatan. Wabah mulai menyebar dengan cepat dan tidak ada bantuan yang datang. Anak-anak sekarat, orang tua menangis. Arawan hanya mendengarkan laporan itu dengan kepala tertunduk. Ia tidak memberi perintah. Ia tidak mengirim bantuan. Ia hanya berkata, "Aku mengerti."
dan kalimat itu membuat pengawalnya menahan amarah. Karena apa arti pengertian jika tidak disertai tindakan? Di dalam hati kecilnya, Arawan ingin menyerah. Ia ingin pergi, meninggalkan tahta dan hidup sebagai rakyat biasa. Tapi bahkan itu pun terasa seperti pengkhianatan. Ia benci dirinya sendiri. Ia benci apa yang telah ia lakukan pada Surangkara. Ia benci bahwa satu-satunya warisan ayahnya hanya membuatnya merasa lebih kecil. Ia berjalan ke ruang rahasia dan menatap kotak kayu kecil itu lagi. Tangannya gemetar, tapi masih belum mampu membukanya. Waktu terus berjalan, dan Surangkara terus merosot. Apa yang dulu dibangun selama puluhan tahun, kini hancur dalam hitungan musim. Tapi tidak ada yang bisa menyalahkan hujan, atau matahari, atau tanah. Karena masalah terbesar Surangkara adalah raja mereka sendiri, dan ia tahu itu. Tapi tahu tidak sama dengan mampu. Langit malam Surangkara seolah menumpahkan kelamnya ke dalam dada Arawan. Setelah berhari-hari mengurung diri di lumbung tua, ia memandangi kotak kayu kecil yang telah membawanya kembali pada bayang-bayang masa lalu. Di dalam kotak itu, tersembunyi sejumput harapan yang begitu rapuh. Sebuah kantong kecil berisi benih tua. Benih itu tampak biasa, namun bagi Arawan, ia adalah bayangan masa lalu yang terus hadir dalam pikirannya. Dengan tangan gemetar, ia kembali menggenggamnya, merasa seakan seluruh beban Surangkara terkumpul dalam biji kecil itu. Benih ini, bisiknya, bukan harapan. Ini beban. Di halaman belakang istana, api unggun berkobar lemah tertiup angin malam. Arawan berdiri mematung di hadapannya, hanya ditemani suara desir angin dan kenangan yang menggantung di dadanya. Ia memandangi benih dalam tangannya, lalu menengadah ke langit, seolah meminta penjelasan dari sang ayah yang telah tiada. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang menegaskan perasaannya bahwa ia merasa sendiri oleh keadaan, oleh rakyatnya, bahkan oleh harapan. "Ayah," lirihnya, "mengapa kau titipkan ini padaku? Di tanah yang tandus, benih ini takkan pernah tumbuh." Angin malam menyentuh wajahnya, membuat matanya terpejam sejenak. Dalam bayangannya, ia melihat kembali Surangkara yang dahulu. Padang hijau terbentang, tawa anak-anak di ladang, dan senyum ayahnya dari atas tahta. Tapi semua itu kini lenyap, digantikan oleh ladang yang kering dan rakyat yang kesulitan. Ia menggenggam benih itu lebih erat, seolah bisa memikul seluruh penderitaan yang telah ia rasakan selama 3 tahun terakhir. "Aku sudah mencoba," katanya. Langkahnya pelan menyusuri halaman, menuju api yang terus menyala. Tiap langkah terasa seperti penghakiman yang ia jatuhkan pada dirinya sendiri. Arawan berhenti di depan kobaran api. Benih itu kini berada tepat di atas samping api, di ujung jarinya yang terulur. Ia melihat ke dalam nyala itu, membayangkan bagaimana benih itu akan hilang, menjadi abu, dan lenyap seperti segala keyakinan yang pernah ia genggam. "Mungkin, jika aku lepaskan ini," gumamnya, "aku bisa berhenti menaruh harapan, dan tak ada lagi yang perlu kupersalahkan." Suara ayahnya kembali terngiang samar, bukan sebagai suara bijak, tapi sebagai gema kenangan yang tak mau pergi. "Harapan bukanlah apa yang kau lihat, Arawan," suara itu bergema, "tapi apa yang kau tanam." Ragunya tumbuh. Ia menatap api itu lebih lama, dan dunia seakan melambat. Benih di tangannya seolah memiliki napas sendiri, diam namun bermakna. Ia melihat dirinya dalam pantulan api. Mata yang dulu penuh percaya diri, kini dipenuhi keraguan. Tapi juga, di balik itu semua, ada setitik niat untuk tetap bertahan. Tangan Arawan gemetar. Ia menariknya kembali dari api. Ia menatap benih itu lama sekali, sebelum kembali memasukkannya ke dalam kantong kecil, lalu menyimpannya di balik jubah. Malam itu, ia tak menangis. Ia hanya diam, duduk di samping api yang perlahan meredup. Malam itu, Surangkara tetap gelap, tapi di dalam dada Arawan, untuk pertama kalinya, sesuatu mulai bergerak perlahan, bukan harapan, tapi keberanian.
Api masih menyala di depan Arawan, meski tak lagi seterik tadi malam. Di ujung jarinya, benih itu nyaris jatuh ke dalam kobaran, namun sebuah suara lembut dari masa lalu membungkam segala keraguan. Kata-kata ayahnya, yang sudah lama terkubur oleh amarah dan kekecewaan, mendadak kembali menggema dalam pikirannya. Jangan pernah bakar sesuatu yang masih bisa tumbuh. Kalimat itu sederhana, tapi masuk menembus dinding-dinding hatinya yang nyaris membatu. Tangan Arawan yang semula gemetar mulai goyah, dan dalam satu tarikan napas berat, ia menarik kembali tangannya dari api. Benih itu kembali ia genggam, seperti memeluk kembali bagian dari dirinya yang selama ini ingin ia buang. Perlahan ia masukkan benih itu ke dalam kantong kecil, lalu ke dalam saku jubahnya. Tak ada sorak kemenangan, tak ada tepuk tangan. Hanya kesunyian malam yang menjadi saksi dari niat yang urung dibakar dan harapan kecil yang kembali diselamatkan. Dalam benak Arawan masih banyak kebingungan, tapi setidaknya malam itu ia memilih untuk tidak menyerah. Untuk pertama kalinya, ia tak melawan api dengan api. Esok paginya, saat embun belum sepenuhnya hilang dari rerumputan kering, Arawan melangkah ke belakang istana. Tanah di sana retak-retak, sunyi dan tak menjanjikan apapun selain kegagalan. Tapi disitulah ia berlutut, tangannya menggali tanah dengan penuh keraguan, bukan dengan cangkul, tapi dengan jari-jarinya sendiri. Ia tak tahu apakah benih ini akan tumbuh, tapi ia tahu satu hal. Jika ia tidak mencoba, maka takkan ada yang tersisa dari Surangkara. Dalam diam, ia tanam benih itu, lalu menatap tanah kering yang baru saja ia timbun. Langkah kaki tua mengusik keheningan. Seorang petani dengan tongkat bambu berdiri tak jauh darinya. Wajahnya keriput namun matanya tajam penuh pengalaman. Arawan menoleh tapi tak berkata apapun. Sang petani berjalan mendekat lalu menatap tanah tempat benih itu ditanam. Suaranya tenang namun tajam. Benih yang ditanam dengan putus asa takkan tumbuh, Tuan. Tapi jika kau siram dengan harapan, ia mungkin jadi awal segalanya. Arawan menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Tak ada perdebatan, hanya pertemuan dua hati yang sama-sama terluka, tapi masih ingin percaya. Hari demi hari berlalu, dan benih itu mulai menunjukkan tanda kehidupan. Tunas mungil mencuat dari tanah kering, menantang ketidakmungkinan. Tanaman itu tak biasa, daunnya hijau kebiruan, batangnya lentur namun kokoh, dan ia tetap tumbuh meski tak disiram tiap hari. Rakyat yang lewat mulai bertanya-tanya, lalu mulai berhenti, lalu mulai peduli. Apa yang awalnya hanya satu titik hijau di lahan mati, kini menjadi simbol baru. Bukan karena keajaiban, tapi karena keberanian untuk mencoba di tengah ketidakpastian. Arawan duduk berhari-hari di dekat tanaman itu, memperhatikannya tumbuh, mengamati setiap helai daunnya. Ia sadar bahwa yang dibutuhkan Surangkara bukanlah mukjizat. Kerajaan ini hanya butuh satu benih, satu langkah kecil, dan satu keyakinan bahwa tanah ini belum sepenuhnya mati. Dari benih itulah ia mulai membangun ulang, menyusun sistem pertanian baru, mendengarkan para petani tua yang dulu diabaikan, dan membuka ladang-ladang yang telah lama ditinggalkan. Surangkara tidak berubah dalam semalam, tapi ia mulai bergerak. Kemudian, di satu pagi yang penuh matahari, Arawan membuka pintu utama istana yang telah lama tertutup. Rakyat berkumpul, sebagian penasaran, sebagian masih ragu. Ia berdiri di hadapan mereka, tanpa mahkota, tanpa jubah kebesaran. Suaranya tenang, tapi tiap katanya menembus dada mereka. Hari ini, katanya, aku tak menawarkan kekuasaan. Aku menawarkan satu hal yang tak bisa dicuri, harapan. Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang pelan-pelan berubah menjadi keyakinan bersama. Sebuah gema harapan mulai tumbuh di antara reruntuhan. Surangkara mulai bangkit, bukan karena sihir atau ramuan tua, tapi karena mereka memilih untuk percaya. Rakyat yang dulunya diam kini ikut menyiram tanah, menanam benih mereka sendiri, dan saling membantu mengolah lahan yang pernah dianggap mati. Apa yang Arawan tanam bukan hanya tanaman langka, tapi juga tekad yang menular. Kerajaan itu perlahan berubah bukan karena takdir,
tapi karena satu benih terakhir yang ditanam dengan keyakinan, disiram dengan keberanian, dan tumbuh karena cinta yang tak lagi ingin menyerah. Dalam hidup, kadang kita terlalu sibuk menyesali masa lalu hingga tak melihat permata yang masih ada dalam genggaman kita. Jangan buang harapan hanya karena gelap, karena esok pasti terang.